bisa tahu warna rahasia orang. Harusnya kan langsung rahasianya aja, mah. Itu aja udah bagus tau, Nak. Bersyukur dong. Ya udah, gini aja. Mama kasih tahu aku apa sih arti-arti dari warnanya. Hijau rahasia umum, biru rahasia biasa, dan merah rahasia penting serta bahaya. Walah, ternyata aku cuma bisa tahu betapa pentingnya sebuah rahasia itu dari warnanya. Bener, rahasia yang paling penting sih merah ya. Cuman tenang aja, nggak ada di kota kita kok. Kalau gitu untung aja nggak ada, Mang. Kalau sampai ada, aku udah pasti cari tahu kan. Soalnya aku kepoan. Sekarang coba kamu tes deh, warna rahasia Mama apa? Hah? Ternyata Mama nyembunyiin rahasia dari aku. Ya ampun, parah banget sih, Mama. Nggak apa-apa lah, paling juga rahasia umum kan? Iya sih, warna rahasianya hijau. Kalau ini mah aku juga tahu mah, soalnya kan rahasia umum. Mama sering godain satpam depan komplek kan. Heh! Hah, ini apaan? Woi, itu kan buku harian gue. Lancang banget sih lo baca-baca. Ternyata lo suka ngompol pas lagi tidur ya. Jangan sampai orang lain tahu, nanti bisa-bisa gue diejek. Ya udahlah, lagi pula ini rahasia biasa, jadi nggak penting buat gue. Hah? Tiara suka ngompol. Guys, ada yang enuresis nih, kasihan banget. Ya ampun, gue jadi malu. Ini semua karena lo baca diary gue, Vel. Ya elah, salah sendiri lo naruh sembarangan. Jangan nyalain orang deh. Pokoknya salah lo. Weh, tau gak sih gue sering lihat nyokap lo di jalanan jam 3 subuh. Lah, emang kemana? Kasih tahu dong. Gue juga nggak tahu. Lagian semua info yang gue tahu udah gue kasih tahu ke lo. Bohong lo, pasti lo main rahasia-rahasiaan kan? Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak punya rahasia yang gimana-gimana banget. Iya sih, rahasia lo rahasia umum dan semua orang juga udah tahu, sering ngomongin lo dari belakang. Back to the topic, yang gue tahu nyokap lo itu pergi sendirian. Mungkin nyokap gue ada urusan penting kerjaan kali. Hah, kerja apa subuh-subuh gitu? LC? Gak mungkin dong, soalnya gue selalu bangun jam 4 subuh dan nyokap gue masih ada di rumah. Ih, ada yang ganjel gak sih? Supaya lebih pasti, nanti gue tanyain ke nyokap gue langsung deh. Kak, curiga gak sih sama mama? Soalnya dia agak beda. Beda gimana dah? Coba jelasin. Kadang dia nggak tidur, mukanya pucat, bahkan bau tanah. Kualat kamu ngatain orang tua bau tanah. Nanti kalau mama denger gimana? Ih, aku serius kak. Jangan-jangan mama itu punya rahasia yang disembunyiin dari kita. Nggak mungkin lah, soalnya kakak tuh udah pastiin warna rahasia mama tuh hijau, yaitu rahasia umum. Oh, jadi gitu kak. Untung deh bukan rahasia penting. Iya, astaga, kamu punya rahasia biru. Kalau gitu kasih tahu kakak cepet. Tapi janji jangan cepuin ke siapapun. Iya, ayolah kakak penasaran. Wow. Aku punya 100 pacar dan semuanya nggak ada yang tahu aku selingkuh. Huh? Buset, bener-bener gatal kamu dek. Satu-satunya cara buat tahu mama kemana dan apa yang terjadi sama mama, gue harus tungguin sampai jam 3 subuh kan. Dan sekarang udah jam 3 subuh. Hah? Siapa yang ada di luar? Loh, mama mau kemana? Perasaan tadi mama ada di kamar, kok tiba-tiba ada di luar sih? Ih, kok aneh, bulu kuduk gue langsung merinding. Ada yang aneh sama mama, gue harus ikutin kan? Hah? Warna rahasianya merah? Kok bisa berubah? Mama ngapain sih ke padang rumput kayak gini? Mana udah gelap lagi? Mama kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan mama udah tahu ya aku ikutin. Warna suhu, itu tandanya sekarang gue bisa tahu suhu tubuh orang tanpa harus ngecek pakai alat kan? Bener nah, itu adalah sebuah anugerah dari sistem. Wah, kalau warna suhu mama itu hijau, ini artinya apaan ya mah? Hijau artinya normal, merah artinya suhu rendah, dan biru artinya suhu tinggi. Kok kayaknya rumit banget ya mah, aku jadi pusing. Nanti juga bakal kebiasa kok, karena kamu bisa lihat warna suhu semua orang tanpa terkecuali. Kekuatan ini dikasih ke aku, pasti sistem punya alasan tersembunyi kan? Ya, ini semua kan terjadi karena mama udah bujuk sistem buat ngasih kekuatan ini ke kamu. Jadi kamu ada kerjaan, gak tidur mulu. Ya elah ma, aku pikir aku spesial. Aduh, gue sakit nih, jadi gue mau izin pulang. Ya ampun, kalau gitu lo harus cepet-cepet istirahat deh sebelum keadaan lo memburuk kan? Iya, kalau gitu gue pamit pulang dulu ya. Tunggu. Ini warna suhu lo hijau, itu artinya kan normal. Berarti lo bohongin gue dong. Kok lo bisa tahu sih? Padahal kan lo nggak ngecek suhu tubuh gue pakai termometer. Ini semua karena gue punya kekuatan, makanya lo nggak bisa pura-pura sakit di hadapan gue. Wow. Ih, sebel. Gara-gara ketahuan sama lo, gue nggak bisa dapat kompensasi sakit dari sekolah deh. Kompensasi? Emang dapat berapa? Kalau kita sakit tuh kita bakal dikasih biaya pengobatan sama sekolah. Widih, cari untung juga ya lo. Tadinya, tapi kan sekarang udah batal. Aduh,
kepalaku. Loh, ibu kenapa? Baik-baik aja kan? Saya cuma ngerasa agak pusing, jadi kemungkinan hari ini saya nggak bisa ngajar. Tapi suhu tubuh ibu normal kok. Saya lihat warnanya itu masih hijau. Baguslah kalau seperti itu, ibu jadinya lebih tenang. Kalau menurut saya sih mungkin ibu tuh mau masuk angin, jadi cepet dicegah aja bu sebelum terlambat. Tapi kayaknya ini udah nggak bisa disembuhin deh. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Dan sekarang ibu mau titip tanggung jawab ibu ke kamu ya. Ke saya? Kenapa bu? Karena kamu kan ketua kelas, jadi sementara kamu pegang kendali ya, soalnya ibu udah nggak kuat. GWS bu, kasiannya bu guru. Gawat banget, sekarang tuh bu guru lagi terbaring tak berdaya di UKS. Loh kok bisa? Bukannya beliau itu nggak pernah sakit alias kebal ya? Padahal barusan tadi gue ngobrol sama dia loh. Iya, sekalinya sakit langsung parah banget. Terus kata dokter UKS gimana keadaannya sekarang? Pasti udah aman kan? Masalahnya sekarang dokter di UKS itu juga nggak tahu bu guru kenapa. Ih, aneh. Ya udah gue bakal kesana. Tunggu, emangnya lo tahu cara nyembuhin bu guru? Ya, kebetulan emak gue itu dokter, jadi gue tahu sedikit ilmu tentang kedokteran lah. Kalau gitu syukurlah, soalnya sekarang satu sekolah kan lagi khawatir banget sama keadaannya bu guru. Iya, takutnya kan kalau dia nggak ada, kita tuh nggak bisa belajar lagi. Elah, loh kenapa warna suhu lo biru? Itu artinya kan suhu lo lagi tinggi. Masa sih? Tapi gue nggak ngerasa badan gue panas tuh. Mana sini gue coba cek. Nggak kenapa-napa kan? Buset, ini mah panas banget Del, bisa-bisa 40 derajat. Masa sih? Ya gue agak ngerasa pusing dikit sih. Emangnya apa yang lo lakuin sampai suhu tubuhnya setinggi itu? Pasti lo panas dalam ya? Gue cuman habis ngerawat bu guru yang lagi ada di UKS, tapi mungkin gue ketularan penyakitnya. Lah, tapi kita aja nggak ada yang tahu dia sakit apa. Aneh ya lo, palingan juga virus biasa loh, Vel. Virus kan emang cepet nularnya. Iya, kalau gitu gue harus cek ke UKS kan? Jangan, bisa-bisa nanti lo ketularan juga penyakitnya dan korbannya jadi bertambah banyak, terus suhu tubuh lo jadi tinggi. Aduh. Delah, astaga, pasti gara-gara suhu tubuhnya tuh makin tinggi, makanya dia jadi pingsan kayak gini. Ini sih, gue di sini mau jenguk ibu guru. Kira-kira di mana ya? Kok tubuhnya nggak ada sih? Dia udah meninggal, Vel. Jadi kita semua lagi berduka. Yang bener aja loh. Emangnya bu guru sakit apa? Gak ada yang tahu. Mending kita semua keluar dari sini sebelum kita semua ketularan virusnya. Iya udah deh kalau gitu. Innalillahi. Feli, tunggu ibu. Hah? Bu guru? Warna takdir ada warna apa aja mah? Merah artinya masuk neraka dan biru artinya masuk surga. Hidi, udah kayak malaikat aja tugas aku mah. Ya nggak apa-apa Tona, itu artinya kamu diwarisin anugerah yang sangat besar. Ya udah deh, kalau warna takdir mama apa, aku yakin mama pasti dapat merah kan? Enak aja mama biru ya, karena mama tuh sering baik dan beramal sama orang. Tapi kan mama sering marahin aku. Ya elah, mama kan lakuin semua itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu sendiri dapat warna takdir apa? Oke, kalau gitu aku lihat ya. Hah, masih belum dapat juga mah. Jangan-jangan kamu dapat warna merah tuh, soalnya kalau dapat warna merah memang telat munculnya. Tapi aku bukan orang jahat mah. Ya udah nanti buktiin aja, karena semua warna takdir bakal muncul nanti sore. Vel, gawat Vel, lo harus tolongin gue. Kenapa Kay? Warna takdir gue masih loading, itu artinya gue pasti dapat warna merah. Lah, sama dong kayak gue. Bilang kayak dari tadi, kalau gitu gue gak usah minta bantuan lo. Emangnya yang dapat warna takdir biru bisa bantuin kita? Mereka bisa pilih satu orang buat dibawa ke surga, enak banget kan? Kalau gitu minta tolong ke Tiara dan Della aja. Mana bisa, tadi aja gue dilemparin tisu sama mereka gara-gara minta tolong kayak gitu. Iya sih, secara kan mereka berdua gak suka sama kita. Ya udah deh Vel, mungkin ini takdir dan gak berpihak kepada kita, padahal kan kita selalu berbuat baik. Udah lo tenang aja Kay, masih belum pasti kok, masih loading kan? Padahal kan gue udah bilang itu 100% bakal dapat warna merah. Anak-anak, mulai sekarang warna kelas kalian dibagi sesuai sama warna takdir kalian. Kenapa dibedain kayak gitu bu? Yang masuk surga harus diperlakuin baik lah, kalau masuk neraka ngapain diperlakuin baik? Loh, tapi kan gak adil bu, lagi pula punya kita masih loading. Oh, jadi lo dapat warna merah? Kasian deh lo. Sudah, pokoknya yang dapat warna biru belajarnya di kelas, sedangkan yang dapat warna merah belajarnya di pos satpam. Bu, itu sama sekali gak adil loh, kita sekolah di sini sama-sama bayar. Yang ngatur saya atau kamu sih? Udah deh Vel, setujuin aja. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam. Kayak gimana sih lo mau balas dendamnya? Apanya sih Ti? Tadi gue denger lo ngedumel sendiri kalau lo mau balas dendam, gimana caranya? Oh ya udah sih nggak penting, lagi pula lo dapet warna biru juga kan? Ya siapa tahu hati gue tergerak buat bantu lo buat masuk ke surga juga. Hah? Lo mau pilih gue? Iya, tapi syaratnya lo harus jadi babe gue seumur hidup. Oga, siapa sih yang milih orang kayak gini buat masuk ke surga? Nggak pantas banget. Berani-beraninya lo ngatain gue kayak gitu ya? Awas aja nanti lo karma. Tapi gue yakin kok kalau gue bukan dapat warna merah. Aduh, semua orang juga udah tahu kalau loading udah pasti dapat warna
warna merah. Gue udah muak mendengar kalimat itu, jadi gue percaya sama diri gue sendiri aja. Ih, lebih baik gue pulang kan daripada harus belajar di pos satpam kayak gini. Nggak mood. Vel, gimana kalau gue ajak lo buat ke surga? Ah, enggak. Gue nggak percaya sama lo lagi. Tadi gue digituin Tiara juga. Tapi gue bener-bener tulus buat bantu lo. Masa? Ya udah kalau gitu lo pilih gue kan? Iya, tapi syaratnya lo harus cium kaki gue dulu. Tuh kan sama aja kayak Tiara. Iya dong, karena Tiara tanggung jawabnya seumur hidup lah, gue cuma sekali doang. Ayolah. Gak mau. Eleng, gak tahu terima kasih. Nggak lagi gue tawarin lo. Ya nggak usah, nggak sudi gue. Aku pulang mah. Loh, kenapa kamu udah pulang? Harusnya kamu tungguin di sekolah. Lah, emangnya salah aku pulang ke rumah? Nggak salah, tapi waktunya yang salah. Karena kalau kamu nggak tungguin, warna takdirnya muncul bakal berbeda, nak. Oh gitu, mah. Iya udah kalau gitu aku bakal balik ke sekolah dulu. Udah telat karena sistem udah mendeteksi kalau kamu udah di rumah dan warna takdirnya sebentar lagi bakal muncul. Siap-siap ya, nak. Ya udah kita lihat sama-sama ya. Semoga aja bukan warna merah. Vote sekolah. Ini maksudnya apa, mah? Mulai sekarang murid-murid itu bakal vote bertahan atau tidak di sekolah yang sekarang. Emangnya kenapa sama sekolah yang sekarang? Aku baik-baik aja, bahkan aku peringkat 1. Kamu memang mungkin baik-baik aja, tapi teman-temanmu tuh enggak. Hah? Mama tahu dari mana? Mama kan punya grup kelas kamu, jadi mama tuh update. Mama nggak pernah ketinggalan berita. Udah deh, pokoknya kamu pilih tidak aja. Kamu ikutin suara terbanyak. Aku tanya teman-teman aku dulu deh, biar pasti mah. Jadi aku bisa putusin bakal bertahan atau tidak. Ya udahlah, skarpmu. Gue kalau tidak aja deh. Mana bisa gitu deh lah, kan harus tunggu aba-aba dari bu guru. Soalnya gue udah nggak sabar lagi buat pindah ke sekolah yang baru. Gue udah nggak tahan di sini. Emangnya kalian berdua janjian atau buat rencana sama-sama ya? Bukan kita doang yang janjian, tapi seluruh orang di sekolah ini emang berencana buat pilih tidak. Iya, karena kan kita diperlakukan buruk di sekolah ini. Mana ujian tiap hari lagi, apa nggak capek? Tapi pelajarannya gampang loh. Iya, gampang bagi lo yang peringkat 1. Lah kita peringkat terakhir bisa apa? Ya udah deh, gue coba buktiin. Gue bakal tanya ke yang lain dulu. Mereka vote tidak apa enggak? Udah pastilah, kan janji. Janji kan nggak mungkin diingkari. Keja, emang bener ya orang-orang di sekolah ini tuh pada janjian bakal pilih tidak? Iya bener, Vel, tapi kayaknya gue nggak ikutin deh. Soalnya gue mau bertahan aja di sekolah ini. Akhirnya gue punya teman, kita sama-sama pilih bertahan ya. Percuma juga kalau kita berdua kalah sama suara orang yang pilih tidak. Oh, jadi banyak-banyakan suara gitu ya? Iya udah deh, kalau gitu gue bakal push orang-orang buat pilih bertahan. Jangan pilih tidak. Bener, lo harus lakuin itu. Kalau enggak kan peringkat 1 lo itu bisa hilang. Iya, lagian gue suka banget sama sekolah ini. Makanannya lengkap, pelajarannya gampang, gue dapat 100 mulu. Kalau lo alasannya apa? Alasannya karena gue ngikutin lo. Bu, kapan sih aba-abanya? Saya udah nungguin lo lama banget. Ya ampun, kamu udah gak sabar ya buat pilih tidak? Hah? Emangnya saya nggak boleh pilih bertahan nih, Bu? Nggak boleh lah. Kan kita semua udah sepakat buat pilih tidak. Ibu pilih bertahan aja. Lagi pula kan saya murid yang baik, Bu. Jadi nggak susah ngeladeninnya. Kalau kita pilih tidak, kita akan dikasih sekolah baru yang lebih bagus daripada sekolah ini. Kamu pasti mau kan? Wow. Ini, itu artinya peringkat gue harus ngulang dari awal lagi. Gue harus berusaha dari awal. Ih, rugi dong gue. Aku pulang. Lemes banget kayak nggak punya tulang. Kenapa sih, Nak? Bu guru itu loh masih belum kasih aba-aba. Jadi aku nggak bisa vote. Memang sengaja diulur waktunya supaya kita bisa mikir lebih banyak. Kamu tenang aja, pasti sebentar lagi bakal bisa kok. Oh gitu ya, Ma. Dari awal sampai akhir sih aku tetap mutusin aku bakal pilih bertahan. Kenapa sih kamu bandel banget? Padahal apa yang Mama ucap itu yang terbaik buat kamu. Tapi kamu malah nggak percaya. Kamu nggak menghargai Mama. Pokoknya kamu harus ikutin orang-orang. Aku punya teman kok, Keisha bakal pilih bertahan juga, Mah. Tapi kan suara kamu kalah, Nak. Bisa-bisa kamu dihabisi sama sistem karena suara kamu lebih kecil. Nggak mungkin lah, Ma. Itu kan cuma hoax. Lagi pula belakangan ini tuh banyak rumor-rumor aneh yang beredar di sekolah kamu. Kalau kamu nggak ambil resiko, pilih option tidak, kamu akan tamat riwayatmu. Mama jangan nakut-nakutin deh. Oh, saatnya tidur kan. Murid-murid, sekarang kalian boleh pilih vote yang ada di atas kepala kalian. Itu kan aba-aba dari bu guru. Kalau gitu gue harus segera pencet. Gue pencet bertahan. Tunggu, ini beneran orang pilih tidak semua. Cuman gue yang pilih bertahan. Terus Keisha gimana? Mampus gue. Feli, ini ibu guru, tolong buka pintunya.